Kita semua menyaksikan harga emas mengalami kenaikan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Jika kita ingat, tahun 2011 nilai tertinggi sepanjang sejarah berada di level $1.920 per troy ounce. Kemudian, emas mengalami koreksi, harga turun hingga $1.046 per troy ounce di tahun 2015. Setelah itu, emas mengalami konsolidasi untuk waktu yang cukup panjang. Emas bergerak dalam range 1.100 hingga 1.375. Dan hal ini berlangsung hingga tahun 2019. Tetapi, jika teman-teman perhatikan, sejak dia tembus di atas $1.400, emas kembali naik hingga menyentuh $2.075 per troy ounce, dan ini menjadi nilai tertinggi yang baru di tahun 2020. Setelah itu, emas mengalami konsolidasi kembali dengan range 1.600 hingga 2.100. Setelah tembus 2.100 di tahun 2024, emas seolah-olah tidak ada yang mampu menghentikan dan terus naik hingga tanggal 9 September 2025 mencapai nilai tertingginya yang baru, yaitu mendekati $3.675 per troy ounce. Apa yang menyebabkan emas naik terus? Alasan yang pertama terkait dengan implikasi perang antara Rusia dengan Ukraina. Jadi, ketika Rusia menyerang Ukraina di tahun 2022, kemudian negara-negara barat menerapkan sanksi terhadap Rusia. Apa yang terjadi? Kekayaan Rusia dalam bentuk mata uang US dollar maupun euro dibekukan oleh negara-negara barat. Jumlahnya pada waktu itu mencapai sekitar 300 miliar US dollar. Tentu saja hal ini akan memberatkan Rusia, dan bagi negara-negara lain melihat kondisi ini, mereka pun juga berpikir, jika mereka memiliki aset-aset dalam bentuk US dollar ataupun euro, ada kemungkinan mereka akan mengalami hal yang sama ketika terjadi perselisihan dengan negara-negara barat. Hal ini membuat mereka berpikir, terutama negara-negara berkembang, untuk mencari alternatif yang lain selain US dollar maupun euro. Dan pilihannya jatuh ke dalam emas, karena emas dianggap sebagai aset yang tidak bisa dikenakan sanksi. Data dari World Gold Council menunjukkan pembelian emas oleh bank sentral di tahun 2022 mencapai 1.082 ton. Tahun 2023, 1.037 ton, dan tahun 2024, 1.180 ton. Hal ini menunjukkan peningkatan pembelian emas bahkan mencapai 2 kali lipat dari rata-rata pembelian emas selama 10 tahun sebelumnya. Tahun 2025, jumlah pembelian emas oleh bank sentral hingga bulan Juni baru mencapai 410 ton. Padahal survei dari World Gold Council menunjukkan 95% dari bank sentral mengatakan mereka melihat kepemilikan emas mereka akan terus meningkat. Kalau kita lihat China di tahun 2025, selama Januari hingga Agustus mereka rutin melakukan pembelian emas. Terakhir di bulan Agustus mereka membeli kurang lebih 1,9 ton emas. Jadi, kalau kita lihat, alasan pertama yaitu implikasi perang dari Rusia-Ukraina betul-betul membuat emas menjadi pilihan utama dari berbagai negara, terutama bank sentralnya. Sekarang kita akan lihat yang kedua, seberapa banyak emas-emas ini akan dibeli oleh bank sentral dari berbagai dunia. Seberapa jauh bank sentral akan membeli emas? Kalau berdasarkan data dari International Role of the Euro Report tahun 2025 yang diterbitkan oleh European Central Bank, cadangan devisa seluruh negara masih banyak didominasi oleh US dollar. US dollar menempati posisi tertinggi dengan porsi 46%. Tetapi hal yang mengagetkan, emas kali ini sudah menempati posisi kedua dengan 20%. Lebih tinggi dibandingkan porsi euro yang hanya 16%. Dan meskipun data menunjukkan rata-rata porsi emas hanya 20%, tetapi jika kita melihat lebih dalam ke berbagai negara barat, kita tahu di Uni Eropa, negara dengan perekonomian terbesar adalah Jerman, Prancis, dan Italia. Jerman hari ini memiliki emas mencapai 74% dari total cadangan devisa mereka. Prancis 72%, Italia 70%. Sementara Amerika sebagai negara dengan jumlah emas terbanyak yaitu di atas 8.000 ton mencapai 78% dari cadangan devisa mereka. Sementara negara dengan cadangan devisa terbesar di dunia hari ini dipegang oleh Cina. Cina memiliki cadangan devisa 3,6 triliun dolar. Kedua, Jepang. Jepang 1,3 triliun. Dua negara ini saja total cadangan devisanya hampir 5 triliun. Tetapi yang mengejutkan, jumlah emas yang mereka miliki hanya di kisaran 6%
dari total cadangan devisa, jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara barat. Sementara itu, negara-negara yang memiliki cadangan devisa yang besar setelah dua di atas, yaitu Swiss, India, Taiwan, Saudi Arabia, Hong Kong, Korea Selatan, Brasil, Singapura, mereka memiliki cadangan devisa dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan Jerman, Prancis, Italia, tetapi kepemilikan emas mereka masih di kisaran 10% atau di bawahnya. Jadi potensi pembelian oleh mereka masih sangat terbuka besar. Jika kita lihat tadi data Cina, Jepang, Swiss, mereka memiliki cadangan emas yang hanya di kisaran 10% atau di bawahnya, mungkin kita akan bertanya berapa banyak mereka akan meningkatkan kepemilikan emasnya. Yang menarik, tahun 2009, Wakil Sekretaris Jenderal dari China Gold Association, dia menyarankan untuk Cina memiliki 5.000 ton emas di tahun 2009. Tetapi, hingga hari ini, tahun 2025, jumlah emas yang dimiliki Cina masih di kisaran 2.300 ton. Padahal, tahun 2009, perekonomian Cina masih di kisaran 5 triliun dolar, dan hari ini perekonomian Cina mencapai 20 triliun dolar. Sehingga ada kemungkinan Cina menargetkan lebih dari 5.000 ton untuk yang dimiliki. Jika kita hitung dengan asumsi harga emas di 3.500 dolar per troy ounce, maka untuk membeli 1 ton emas membutuhkan dana sekitar 112 juta US dollar. Sehingga kalau mau beli 1.000 ton, berarti membutuhkan 112 miliar US dollar. Cina, tadi kita tahu memiliki emas hanya di kisaran 6%. Jika Cina ingin meningkatkan kepemilikan emasnya menjadi 20%, maka ada 14% yang harus dibelanjakan menjadi emas. Kita ingat jumlah cadangan devisa Cina di kisaran 3,5 triliun, 3,6 triliun, berarti kalau 14% nilainya kurang lebih 500 miliar. 500 miliar dolar ini mampu membeli emas di kisaran 5.000 ton. Rencana Cina meningkatkan kepemilikannya lagi sebanyak 5.000 ton kelihatannya bukan sesuatu yang mustahil. Bagaimana dengan negara lain? Kelihatannya mereka pun juga ingin meningkatkan kepemilikan emasnya mencapai level 20%. Jika kita lihat contoh negara Polandia, terakhir ini Polandia aktif membeli emas dan ketika jumlah kepemilikan emasnya mencapai 20%, akhirnya Polandia mengatakan targetnya sudah tercapai. Jadi, rencana pembelian oleh bank sentral dari berbagai negara ini tetap menjadi insentif untuk kenaikan harga emas di masa depan. Alasan ketiga yang kita perlu waspadai yaitu kekhawatiran investor terhadap jumlah utang Amerika Serikat. Hari ini kita tahu jumlah utang Amerika Serikat mencapai 36 triliun US dollar. Jauh lebih tinggi dibandingkan perekonomian Amerika yang di kisaran 30 triliun dolar. Ibaratnya, jika kita sebagai investor atau kreditur memberikan pinjaman kepada orang, ketika orang ini memiliki hutang yang semakin tinggi, kemungkinan besar kita akan berpikir untuk terus memberikan pinjaman. Kita takut orang tersebut tidak akan mampu membayar kembali pinjaman yang kita berikan. Hal ini juga terjadi di Amerika, di mana utang Amerika dianggap berbagai investor ataupun negara dianggap utangnya udah terlalu besar, sehingga mereka harus memikirkan alternatif instrumen apa selain US Treasury. Hal ini menyebabkan US dollar menjadi tidak terlalu menarik dan US dollar bisa melemah. Data menunjukkan ketika US dollar melemah, data sejak tahun 2000 hingga tahun 2025, terlihat jelas korelasi ketika US dollar melemah, maka harga emas akan naik. Seberapa jauh harga emas akan naik tergantung dari pelemahan US dollar. Dan posisi emas hari ini menjadi aset terbesar secara market cap di seluruh dunia. Tentu saja ini menjadi pilihan utama. Kita lihat dengan harga emas di atas 3.600 dolar per troy ounce, market cap emas itu mencapai 24 triliun dolar. Kalau Anda cek, aset dengan market cap terbesar kedua itu dipegang oleh Nvidia saat ini dengan kisaran 4 triliun dolar. Jadi emas tetap menjadi pilihan utama karena dianggap sebagai aset yang betul-betul terbukti aman. Di samping itu, sejak Juli 2025, emas dianggap sebagai aset tier 1 dalam Basel III, sehingga perbankan di Amerika bisa mencatat kepemilikan emas dengan nilai 100%. Sebelum bulan Juli 2025, mereka hanya bisa mencatat emas dengan nilai 50%.
Tentu saja hal ini juga akan menjadi insentif bagi perbankan di Amerika untuk menambah kepemilikan aset emas dalam investasi mereka. Jadi poin ketiga kita lihat potensi investor meninggalkan US dollar karena hutang yang sudah terlalu banyak, ditambah lagi insentif untuk mencatat emas dengan nilai 100% bisa menjadi sumber kenaikan dari harga emas di masa mendatang. Potensi kenaikan harga emas yang kita lihat hari ini sebenarnya juga sudah pernah kami ingatkan melalui berbagai acara. Tahun 2021, ketika Agrodana bersama Finansialku.com menyelenggarakan program Traders Lab yang berhasil kami selenggarakan dari batch 1 hingga batch 7, di sana kami sudah sering mengingatkan ada siklus kenaikan emas. Pada waktu itu kami perkirakan emas masih akan naik hingga tahun 2023. Dan ternyata sampai lebih dari tahun 2023, emas masih terus mengalami kenaikan. Yang kedua, kami juga ingatkan dalam berbagai artikel, salah satunya artikel yang kami tulis untuk majalah Property and Bank. Yang ketiga, kami juga masih ingatkan di bulan Mei 2025 pada waktu acara CFA Society Indonesia Conference Intermarket Analysis bersama CME Group, kami juga masih terus ingatkan bahwa emas masih bisa mengalami kenaikan. Jadi, apa yang kita lihat akan kami selalu bagikan kepada seluruh pendengar setia dari Agrodana Futures mengenai potensi untuk menghasilkan profit dari pasar keuangan. Jika Anda ingin memanfaatkan peluang dari pergerakan harga emas seperti ini dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, segera hubungi Agrodana Futures. Agrodana Futures, the best full service broker.